Ya, ini saya mungkin akan rekam secara internal ya untuk rekamannya. Kemudian saya juga di sini tidak sendiri, di sini juga ada Mas Novan ya barangkali yang akan memantau juga terkait dengan jalannya penyetingan bridging untuk antrean online versi kedua pada hari ini. Ya, karena mungkin sebelumnya sebenarnya kan untuk Lampung Timur maupun Tulang Bawang yang pada hari ini sudah hadir di Zoom pada hari ini, sebenarnya kan sudah disosialisasikan nih terkait dengan antrean online versi kedua sebelumnya. Namun barangkali dari rekan-rekan masih ada pencapaian atau mungkin penggunaan Antrol yang kurang maksimal, maka dari itu dilakukan pertemuan pada hari ini. Nah, karena kita akan lebih terfokus dengan pengimplementasian atau kita coba istilahnya sebagai learning by doing aja ya. Nah, jadinya untuk hari ini silakan rekan-rekan juga sambil membuka aplikasi Puskesmasnya terlebih dahulu. Ya, itu yang pertama. Kemudian gunakan juga akun admin untuk login ya. Jadi jangan menggunakan akun misalkan yang perawat atau dokter, tapi gunakannya langsung yang admin. Kayak gitu ya, untuk melakukan setting antrean online versi kedua ini. Kemudian barangkali nih dari Lampung Timur deh ya, dari Lampung Timur, apakah ada puskesmas di sini yang barangkali bersedia untuk dipinjamkan akunnya kepada saya, bisa dikirimkan melalui personal chat, sorry, melalui chat ya, tapi nanti dikirimnya ke saya langsung, ya, ke akun Infocast Business Eksekutif di Zoom ini, dikirimkan ID dan juga passwordnya, barangkali ada yang bersedia untuk kemudian menjadi percontohan supaya kita juga bisa melihat bagaimana hasil implementasinya secara real gitu ya. Karena kalau saya paling bisanya menggunakan akun demo. Jadi saya juga mungkin butuh bantuan rekan-rekan atau kesediaan salah satu puskesmas aja ya, satu puskesmas aja cukup untuk menjadi percontohan pada hari ini. Boleh barangkali ada yang bersedia? Boleh acungkan tangan aja. Atau dari tulang bawang mungkin ada yang mau meminjamkan akunnya. Ya, boleh. Silakan ya. Kalau ada dari tulang bawang boleh. Kalau dari Lampung Timur juga boleh. Boleh diacungkan tangan dulu aja. Nanti silakan untuk akunnya di chat aja melalui direct message ya yang ada di Zoom ini. Kita kan bisa pilih nih mengirimkan pesannya antara ke meeting group atau kita bisa pilih ke perorangannya. Nah, itu silakan dipilihnya ke akun apa? Ke atas nama Infocast Business Eksekutif aja untuk kemudian nanti bisa saya loginkan juga gitu ya. Oke, boleh ada yang bersedia barangkali? Izin mungkin Mas Arief BPJS Metro boleh tunjuk mungkin. Oke, jadi pada hari ini juga ada dari BPJS mungkin ya. Selamat pagi juga Pak Arief ya, dari BPJS Kota Metro. Oke, barangkali ada yang atau mungkin saya tunjuk aja barangkali ya. Misalkan di sini ada em, Puskesmas Batanghari barangkali. Apakah bersedia? Puskesmas Labuan Maringgai aja, Pak. Labuan Maringga ya. Oke, boleh langsung aja di-chatkan ya. Tapi ke direct message ke akun ini ya, ke Infocast Business Eksekutif silakan. Dituliskan aja akun dan juga barangkali passwordnya juga ya. Ini berarti dari Lampung Timur. Iya, dari Lampung Timur. Oke, boleh langsung dicatkan aja ya. Oke, Lampung Timur ya. Bentar. Oke, silakan dikirimkan dari Mbak Dian ya. Tadi belum masuk nih ke saya. Iya, sebentar, Pak. Oke. Ya mungkin sambil menunggu ya, kita sambil menunggu dari Mbak Dian untuk mengirimkan akunnya.
Saya mau izin tanya dulu nih atau barangkali ada feedback nih dari rekan-rekan di Lampung Timur dan juga di Tulang Bawang terkait dengan penggunaan antrean online versi keduanya, apakah sudah pernah dicoba, sudah sempat dicoba juga, atau masih banyak bingung-bingung nih kira-kira? Barangkali sudah ada yang berhasil dan sudah implementasinya juga sudah oke gitu ya, gitu. Ya mungkin belum bisa menjawab kayaknya ya, karena lagi pelayanan juga mungkin ya, jam segini, nggak apa-apa. Ya saya tunggu dulu aja dari Mbak Dian ya untuk mengirimkan akunnya. Nanti kalau misalkan sudah dikirimkan boleh on mic aja biar saya juga langsung ke notice dan langsung bisa kita mulai untuk pensettingannya gitu ya. Oke, untuk rekan-rekan yang lain juga sambil menunggu, jangan lupa ya sambil dibuka juga aplikasi Puskesmasnya untuk kemudian nanti kita akan coba paralel ya setting bersama-sama. Kayak gitu. Dan percontohannya tadi dari Mbak Dian ya. Oke, baik. Sudah ada ya. Sebentar. Ya, mungkin barangkali ini sepertinya dari Mbak Dian mengirimkannya bukan ke direct message saya ya. Jadi boleh mungkin di unsend aja atau dihapus lagi aja untuk pesannya ya. Karena ini mengirimkannya tidak direct ke saya, tapi saya juga sudah apa masukkan untuk ID dan juga passwordnya ya. Oke. Oke, sip. Kalau kayak gitu langsung aja ya kita buka aplikasi e-Puskesmasnya. Ya, di sini juga saya sudah langsung buka ya. Silakan rekan-rekan yang lain juga dibuka ya aplikasi Puskesmasnya. Nah, di sini berarti dari Mbak Dian tadi dari Puskesmas Labuhan Maringga yang akan menjadi percontohan ya. Labuhan Maringga dari Lampung Timur. Oke, mungkin sedikit disclaimer juga ya. Jadi pada hari ini saya hanya akan men-settingkan dari Labuhan Maringga aja selaku percontohan gitu ya. Selebihnya untuk rekan-rekan karena meeting pada hari ini juga direkam dan bisa dilakukan juga secara paralel. Kita bareng-bareng ya untuk men-settingkannya. Silakan langsung aja dilakukan secara paralel ketika saya menjelaskan. Ya, dapat dipahami ya rekan-rekan supaya kita tidak mengulangi lagi atau tidak bisa mengefisiensikan waktu terkait dengan pertemuan pada hari ini. Gitu. Oke, kita langsung buka aja aplikasi Puskesmasnya. Dengan catatan yang pertama, user key Antrolnya juga sudah diberikan. Jadi mungkin kalau yang sudah diberikan dipersiapkan ya user key Antrolnya dibuka filenya. Barangkali kalau dikirimkan melalui file atau mungkin kalau udah ada kodenya aja silakan disiapkan juga kodenya. Kemudian kalau misalkan sudah ya, pastikan untuk login ke aplikasi Puskesmasnya ini menggunakan akun admin. Oke. Nah, setelah masuk menggunakan akun admin, kita langsung aja buka ke pengelolaan, kemudian ke pengaturan BPJS. Ya, silakan sambil paralel ya, sambil saya contohkan, rekan-rekan juga sambil mengikuti aja. Kita coba pelan-pelan aja dulu. Jadi silakan dibuka dari pengelolaan, kemudian pengaturan BPJS. Ya, pengelolaan, kemudian pengaturan BPJS. Ya, silakan rekan-rekan juga login dulu ya, langsung login menggunakan akun admin, langsung buka aja ke pengelolaan, kemudian pengaturan BPJS. Oke, kita sudah masuk ya ke pengelolaan, kemudian pengaturan BPJS. Di sini ada tampilan untuk penyetingan BPJS. Ya, ini saya coba jelaskan lagi aja dari awal, meskipun rekan-rekan juga sudah ada yang terhubung dengan Precare melalui aplikasi Puskesmas ini. Nah, yang pertama itu adalah di sini username dan password. Nah, untuk username dan password ini bukan username password untuk
akun e-Puskesmas, tapi ini adalah username atau password Piker yang nantinya diinputkan di sini. Kalau misalkan dari Pikernya kan per 90 hari itu ada perubahan password. Nah, untuk perubahan password-nya ini, kalau misalkan di Pikernya berubah nih, ada password yang berubah, silakan di sini juga diubah kembali password-nya, kemudian nanti di-update, supaya nanti bisa langsung terhubung lagi dengan Piker. Jadi, kalau misalkan Pikernya udah update nih, dan disuruh update password, di sininya juga sama di-update. Gitu ya. Oke, kemudian untuk Ponse ID dan juga secret key ini sudah disettingkan dari tim kami, mohon untuk tidak diubah-ubah. Kemudian URL picker-nya juga pastikan saja sudah production tulisannya di sini ya, harusnya juga sudah sih biasanya ya. Nah, kemudian di sini ada pengiriman data kunjungan ke Piker. Nah, sekarang untuk pengiriman data kunjungan ke Piker itu sudah ada yang versi keduanya atau versi barunya kalau di sini ya kita lihat. Nah, untuk versi barunya itu perbedaannya apa? Nah, kalau yang versi baru itu sekarang sudah bisa mengirimkan parameter anamnesa, alergi, terapi, dan juga prognosa. Jadi nanti akan ada isian seperti misalkan terapi obat, terus terapi non-obat, terus BMHP ya. Kemudian juga alergi itu jadinya wajib diisi dan juga prognosa. Ketika melakukan diagnosis itu juga nanti jadinya harus diisi. Supaya nanti datanya bisa terkirim ke Piker. Gitu ya. Nah, ini mungkin kita bisa aja, ubah aja ke yang baru ya. Kita coba ubah dulu aja ke yang baru supaya nanti variabel yang nantinya dibridgingkan dari aplikasi e-Puskesmas ke Piker itu menjadi lebih banyak dan jadinya data di Pikernya juga jauh lebih lengkap dari yang sebelumnya. Dengan catatan kita juga jangan sampai kelupaan untuk diisi. Gitu. Oke, kemudian di sini user key Piker ini sudah disettingkan, mohon untuk tidak diubah-ubah. Nah, kita kembali lagi terkait dengan antrian online. Silakan untuk URL iCare-nya diklik dulu production dan juga URL antaranya diklik production. Ya, seperti ini. Lalu, kalau misalkan sudah, silakan inputkan user key antreannya yang sudah diberikan barangkali dari pihak kami, Infocus selaku vendor ataupun mungkin dari BPJS secara langsung. Ya, silakan diinputkan aja di copy kemudian di paste ke sini. Walaupun misalkan diketikkan secara manual, hati-hati akan typo ya. Karena kalau satu aja typo sama seperti password nantinya nggak akan nyambung gitu ya. Jadi hati-hati juga dengan penggunaan barangkali ada penggunaan huruf besar, huruf kecil, atau ada angka ya, jangan sampai tertukar. Seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah, kita langsung aja klik update. Gitu ya, kita klik update. Oke, ini mungkin izin ya untuk Pelabuhan Maringgai. Karena mungkin hari ini juga masih dalam jam pelayanan ya. Ini nanti bisa diinformasikan aja setelah dari Zoom ini atau mungkin sekarang juga boleh ya diinformasikan. Kalau saya update sekarang karena pengiriman data kunjungan ke Pikernya adalah baru, nanti silakan jangan lupa diisikan untuk apa namanya keluhan tambahan ya. Pertama kalau di anamnesa itu keluhan tambahannya dibantu diisi aja. Kalaupun nggak ada juga tulis saja tidak ada. Kemudian alerginya silakan diisikan ya. Ini saya coba ulangi ya dari awal. Jadi pertama ada keluhan tambahan, silakan diisikan. Meskipun tidak ada, inputkan aja tidak ada. Kemudian alergi, ya. Kemudian setelah alergi bisa dilanjutkan ke suhu, ya. Suhu juga silakan diinputkan. Kemudian juga nanti inputkan juga prognosa, ya. Prognosa ketika melakukan diagnosis dari dokter, prognosanya dipilih juga. Kemudian ketika mau menyelesaikan pasiennya untuk mendapatkan status pulang pasien, itu juga silakan untuk oh sorry, di bagian anamnesa juga diinputkan ya untuk terapi obat, terapi non obat, dan juga BMHP. Kalau misalkan tidak ada, inputkan aja tidak ada. Seperti itu ya, silakan dicoba juga. Nah, sekarang saya update ya, jadi nanti mohon diinformasikan juga nih untuk rekan-rekan yang ada di Puskesmas. Gitu ya. Oke, pastikan aja pengaturan BPJS sudah berhasil tersimpan. Ya, tapi kita jangan langsung ke ubah jadwal dulu karena akan ada beberapa hal yang perlu kita periksa juga nih sebelum kita men-settingkan antrian online versi kedua. Kita tutup dulu aja kalau misalkan sudah kita update. Kemudian kita coba buka lagi nih dari pengelolaan lagi ya. Selanjutnya kita coba buka dulu ke dokter BPJS.
Ya, silakan ke pengelolaan, kemudian ke dokter BPJS setelah kita melakukan update pada pengaturan BPJS dan sudah diinputkan juga user key antreannya. Oke, nah ini mungkin saya coba tanyakan dulu nih. Sebenarnya kan untuk mapping dokter BPJS di sini dari Puskesmas Labuhan Maringgai sudah melakukan. Namun mungkin ada yang perlu saya tanyakan dulu nih sebelumnya ya. Ini untuk dokter atas nama Dokter Muhammad Taufan Permana. Ini memang di mappingkannya dengan 2 orang atau bagaimana ya? Mungkin boleh dibantu konfirmasinya bagaimana? Ini juga sama dengan atas nama Dokter Anggun ya. Di mappingkannya dengan 2 orang, boleh mungkin dikonfirmasi kenapa di mappingkannya ke 2 orang atau ke dua data pegawai dari Mbak Dian. Boleh dibantu dikonfirmasi barangkali Mbak Dian. Oke, mungkin dari Mbak Dian belum ada konfirmasi ya, nggak apa-apa. Tapi ini harus saya sampaikan juga nih. Kalau misalkan untuk mapping tenaga medis BPJS, itu cuma bisa satu mappingan aja, satu pegawai aja. Supaya nanti bridging ke BPJS juga lancar gitu ya. Jadinya tidak ada kesalahan terkait dengan bridgingnya gitu. Berarti ini mungkin saya izin edit ya dari Puskesmas Labuhan Maringgai. Untuk Dokter Muhammad Taufan Permana ini berarti hanya bisa dimappingkan kepada Dokter Muhammad Taufan Permana itu sendiri yang ada di tenaga medis yang ada di aplikasi Puskesmasnya. Tidak bisa ditambahkan dengan Muhammad Iqbal Maulana. Gitu ya. Di sini saya coba close dulu ya, atau saya coba hapus dulu untuk yang Muhammad Iqbal Maulananya. Oke, kemudian juga untuk Dokter Anggun juga ya. Nah, untuk Dokter Anggun juga ini saya hanya akan memappingkannya dengan Dokter Anggun saja, tidak dengan atas nama Desi Yusnitasari. Nah, jadi pastikan untuk mapping tenaga medis BPJS ya, itu dari yang kiri dengan yang kanan atau dari yang BPJS dengan yang ada di aplikasi Puskesmas itu hanya boleh satu aja. Seperti ini, jadi jangan dibuat double seperti yang tadi ya, supaya bridging-nya juga lebih kondusif lah gitu ya. Bridging-nya kondusif dan juga tidak kita mencegah adanya error-error yang mungkin takutnya malah ada gitu. Jadi ini pastikan cuma satu aja. Kenapa begitu juga? Karena ini akan ada kaitannya dengan antrean online tadi. Karena kan untuk menarik data dari Hafiz itu hanya bisa menarik dari satu data dokter aja gitu per masing-masing dokternya ya maksud saya itu gitu jadi hanya bisa dimappingkannya ke satu dokter aja misalkan di sini dokter Anggun dengan nama tenaga medisnya juga dengan nama dokter Anggun sendiri tidak bisa ditambah dengan yang lainnya gitu dan untuk data mapping tenaga medis ini kita tidak perlu sinkronisasi lagi ya sebenarnya karena ini ketika saya silang atau ketika saya sudah tambahkan klik di sembarang tempat aja nanti langsung otomatis tersimpan juga kok gitu ya. Oke, ini untuk Puskesmas Labuhan Maringgai ini sudah sesuai sih ya. Jadi tenaga medis BPJS yang dari sebelah kiri ini sudah dimappingkan dengan yang sebelah kanan dan mappingnya juga sudah betul kecuali tadi ya untuk 2 dokter ini tadi ada yang double. Jadi harus saya hapus dulu yang bukan dokternya supaya mappingnya sesuai. Sedikit tambahan aja mungkin ya terkait dengan iCare. Nah, nanti ada beberapa syarat ya. Yang pertama itu adalah dokternya, akun iCare dokternya bisa diinputkan melalui icon pencil ini.
Nanti silakan diinputkan aja username dan juga password milik akun dokternya. Setiap per dokter kan punya gitu ya. Nah, nanti sedikit apa namanya melenceng dulu ya dari antara online versi kedua untuk iCare ini nanti dokternya juga harus punya akun e-puskesmasnya sendiri gitu ya. Harus punya akun e-puskesmasnya sendiri kemudian nanti ketika mau melakukan diagnosis juga bisa melihat iCare-nya. Kita juga bisa mengakses iCare. Seperti itu. Ya, ini terkait dengan iCare sedikit aja ya. Kita coba fokusnya ke antrean online versi kedua terlebih dahulu. Oke, setelah kita mappingkan tenaga medis dari BPJS, kita lanjutkan lagi nih. Ya, kita lanjutkan lagi setelah kita masuk tadi dari dokter BPJS. Sekarang kita akan cek dulu untuk ruangan BPJS-nya. Oke, jadi silakan dibuka melalui pengelolaan, kemudian ruangan BPJS. Oke, nah ini untuk Pelabuhan Maringgai juga sepertinya sudah melakukan mapping juga ya. Di sini untuk umum ke poli umum, gawat darurat ke UGD, inap umum tetap ke poli umum. Di sini juga ada Ponet KIA ke KIA lagi, MTBS tetap ke KIA. Nah ini sudah benar ya, mungkin untuk mappingan ruangan BPJS-nya. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah menginputkan user key antrean online, maka nanti di sebelah ruangan BPJS akan muncul juga tab poli antrean online di sebelah kanannya. Nah, ini silakan dibuka. Ya, silakan dibuka poli antrean online. Kemudian pastikan, oke, nah ini juga sudah benar ya. Untuk poli atau ruangan BPJS-nya itu dimappingkan dengan poli atau ruangan yang ada di aplikasi e-Puskesmas. Nah, dengan catatan, kalau misalkan tadi kita ruangan BPJS, kalau kita lihat kan ini untuk poli umum bisa dimappingkan ke berbagai jenis poli yang ada di Puskesmas, ya, poli umum BPJS-nya. Tapi kalau di poli antrian online itu untuk satu poli itu hanya bisa dimappingkan ke satu poli lagi. Jadi poli umum untuk dari BPJS itu hanya bisa dimappingkan dengan satu poli umum yang ada di aplikasi Puskesmas. Jadi kalau misalkan sebelumnya sudah sempat kebuat nih, aduh Mas kita sudah buat dua poli umum nih di aplikasi Puskesmasnya itu kayak gimana? Nah silakan dipilih aja salah satunya. Karena nanti untuk pembagian pasiennya pun kepada dokter-dokter yang praktek, misalkan satu harinya ada dua dokter yang praktek gitu ya itu juga nanti bisa dipisahkan karena nanti akan muncul jadwal dokter juga setelah kita menarik jadwal dari Hafiz. Ya, pastikan mappingnya sudah sesuai setiap ruangannya. Oke. Kalau misalkan sudah seperti ini, nah sekarang berarti pensettingannya atau pemappingannya juga sudah benar nih yang dari dokter dan juga ruangan BPJS-nya. Khususnya untuk yang poli antrian online-nya ini juga sudah betul, ya. Nah, sekarang sebelum kita menarik jadwal dari Hafiz, pastikan terlebih dahulu aja jadwal di Hafiznya itu memang sudah sesuai dengan praktek dokter pada hari-hari yang terkait atau pada jadwalnya yang terkait gitu ya. Sebelum kita tarik dari Hafiz. Nanti silakan kalau misalkan ada rekan-rekan yang mungkin em, jadwal Hafiznya belum rapi gitu ya atau belum sesuai, silakan disesuaikan kembali terlebih dahulu ya dari mulai praktek sama jam selesai prakteknya dan juga lama pelayanan pasiennya nantinya akan berpengaruh ke kapasitas pasien yang akan dilayani oleh dokternya pada jam prakteknya. Gitu. Silakan untuk diajukan dulu jadwalnya ke Hafiz ya untuk nanti mungkin menunggu di ACC kemudian nanti kalau sudah di ACC kita bisa menarik data dari Hafiznya dengan lebih akurat gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Setelah kita tadi sudah men-settingkan pengaturan BPJS, ya.
Kemudian kita juga sudah cek mapping dokter BPJS dan juga ruangan BPJS khususnya di poli antrian online. Ya, kita sekarang bisa lanjutkan lagi nih. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk ke penjadwalannya. Oke, silakan dibuka ke pengelolaan. Kemudian kita masuk ke jadwal pelayanan. Sekali lagi ya, silakan dibuka ke pengelolaan, kemudian masuk ke jadwal pelayanan. Oke, nah ini sepertinya sudah ada jadwal yang sudah sempat ditambahkan sendiri ya. Oke. Nah, kalau misalkan sudah, ya kalau misalkan tadi setting-setting yang sebelumnya sudah dan juga barangkali untuk apa namanya untuk jadwal di Hafiz juga sudah sesuai. Sekarang kita lakukan aja sinkronisasi, gitu ya. Pastikan dulu ruangannya sudah sesuai yang mana yang mau disinkronisasi untuk kemudian kita tarik jadwal dari aplikasi Hafiz. Gitu ya. Ini saya coba cek dulu. Oke. Oke, nah ini sudah muncul ya untuk jadwalnya. Ini sepertinya yang ditarik, yang berhasil ditarik dari Hafiz itu adalah yang ada di bawah sini ya, yang Muhammad Taufan Permana. Dengan kapasitasnya 36 karena menyesuaikan dengan lama pelayanan. Ya, lama pelayanan dari jam mulai praktik sampai jam selesai praktik, kemudian nanti dibagi untuk jadi kapasitas. Nah, ini sepertinya udah masuk ya, Senin, Selasa, Rabu, oke, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, namun tadi ya, kalau misalkan memang ada yang jadwal yang sebenarnya sempat ditambahkan secara manual, saya sarankan untuk dihapus aja dulu, kemudian atau mungkin dinonaktifkan dulu aja, gitu ya, supaya nanti tidak akan mengganggu jadwal yang sebenarnya yang memang sudah terhubung dengan jadwal yang ada di Hafiz. Gitu. Nah, kalau misalnya kita nambahin dokter sendiri itu emang kenapa? Nah, takutnya nanti ketika dilakukan pelayanan, bridging yang nantinya terjadi antara Epus dan juga pikernya adalah bridging piker seperti biasa. Gitu. Jadi bukan bridging dari antrian online. Nanti takutnya kalau misalnya kita menggunakan dokter yang kita tambahkan sendiri di aplikasi Puskesmasnya, nanti malah capaian antreannya kurang maksimal karena yang selebihnya yang di luar dari jadwal yang ada di Hafiz itu nanti kalau misalkan melayani pasien akan jadinya bridging BPJS aja, bridging piker aja, bukan bridging antrean yang memang sedang dibutuhkan nih untuk capaiannya dari BPJS itu sendiri. Gitu ya. Kemudian mungkin sedikit dijelaskan lagi, untuk prefix itu nanti akan mempengaruhi nomor antrean dari pasiennya. Misalkan pasiennya daftar ke poli umum dan poli umum itu prefiksnya A. Kemudian di sini ada Dr. Muhammad Taufan Permana yang prefiksnya C ya pada hari Senin. Nanti apa namanya untuk nomor antreannya akan jadi AC0001 misalkan sebagai contoh aja ya. Seperti itu. Oke, mungkin sebelumnya nih, sebelum kita lanjutkan, izin tadi eh, dari Labuhan Maningga ini ya, boleh dibantu dikonfirmasi jadwal mana yang tidak sesuai dengan yang ada di Hafiz, supaya mungkin bisa saya hapus dulu. Oke, sepertinya mungkin belum ada konfirmasi nih. Di Hafiz itu sepertinya cuma Dokter Topan aja, Pak. Oh, cuma Dokter Topan aja ya. Tapi kalau Iya, misalkan hari ini, berarti di hari Jumat,
sekarang untuk Dokter Anggun dan juga di sini Dokter Iqbal juga lagi pelayanan nggak sekarang? Iya, Dokter Iqbal pelayanan. Dokter Topan di Hmm, IGD. Dokter Tovan di mana? Di IGD. Karena jadwalnya kalau di sini berubah-ubah Oh gitu ya. Hmm, kan gitu. oke. Nah, ini Tapi mungkin menjadi gimana? setiap hari dokternya semuanya ada, tetapi Hmm, ruangannya beda-beda. oke. Oke, kalau misalkan kayak gitu, saya sarankan gini aja. Tadi itu dari Mbak Fitri ya. Oke. Iya, Nah, saya sarankan Mbak Fitri untuk mengajukan lagi aja jadwal Hafiz yang terbaru ya kepada BPJS-nya. Terus silakan diajukan dulu jadwalnya. Ya kalau misalkan memang berganti-ganti gitu ya, mungkin saya sarankan bisa aja ajukan aja ke tiga dokter ini di hari yang sama gitu ya, supaya nanti tidak ditambahkannya secara manual seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan jadwalnya di Hafiznya udah sesuai, itu nanti kalau kita masukkan pasien atau melayani pasien, bridgingnya menjadi bridging antrean. Kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan kita tambahkan sendiri, seperti di sini ada Dokter Anggun dan juga Dokter Iqbal ya, barangkali nanti jadinya tidak akan terbridgingnya menjadi bridging antrean, tapi bridgingnya tetap bridging piket seperti biasa gitu. Jadi saya sarankan sih ajukan dulu aja jadwal yang terbaru atau bisa juga barangkali ya untuk Dokter Anggun dan juga Dokter Iqbal itu dihapus aja. Jadi nanti pelayanan tetap dimasukkannya ke Dokter Taufan misalkan. Nah, tapi dengan catatan untuk ruangan yang lain yang memang ada jadwalnya dari Hafiz, itu dokternya bisa ditaruh di penanggung jawab yang lain, misalnya kayak tadi di jadi ditaruhnya gitu ya dan lain sebagainya. Atau mungkin boleh dicoba di apa namanya dipatenkan aja dulu gitu ya, meskipun nanti di lapangannya berubah-ubah, tapi saya sarankan patenkan aja dulu untuk dokter yang prakteknya pada setiap harinya supaya kita tidak perlu menambahkan dokter seperti ini secara manual. Karena kalau balik lagi, kalau misalnya kita tambahkannya secara manual, nanti tidak akan terbridgingnya sebagai bridging antrean gitu. Tapi karena sekarang untuk hari Jumat ini dari Dokter Iqbalnya sedang pelayanan sekarang, saya mungkin tidak akan menghapus dulu nih karena sedang jam pelayanan juga. Jadi saya sarankan setelah pertemuan Zoom ini atau setelah pelayanannya selesai, ya, silakan untuk diedit kembali jadwalnya dan pastikan aja jadwal yang ada di sini itu yang hanya jadwal yang sesuai aja dengan aplikasi di Hafiz. Itu dengan jadwal yang ada di Hafiz. Pastikan aja jadwalnya tersisa jadwal yang memang sesuai dengan aplikasi Hafiz. Sisanya silakan dihapus. Tapi karena ini lagi jam pelayanan, saya tidak akan hapus dulu ya supaya nanti tidak akan mengganggu pelayanan juga. Gitu. Nanti kemudian kalau misalkan sudah dihapus ya, nanti silakan dilanjutkan ya. Setelah dari poli umum nanti coba dilanjutkan lagi ke poli gigi gitu ya. Nah ini mungkin sepertinya sudah sesuai mungkin ya. Saya coba cari dulu atau sinkronisasi dulu. Nah ini masih Selamat nol siang jadwal Mas, berhasil. izin. Ya, siang. Mas saya izin tanya Mas dari BPJS ada beberapa pertanyaan yang kemarin saya Arif dari BPJS Metro. Izin nanya kemarin kami kan kunjungan ke puskesmas di wilayah Metro ya pakai EPUS Hmm. juga. Jadi pertanyaan saya yang pertama terkait dengan setting dokter ini, yang pertama di bagian fitur tambah dokter itu, apakah pengisian nama dokternya itu secara manual atau kayak mana? Kemudian itu apakah pengaruh juga kalau misalnya di Hafiz kan dia membaca berdasarkan NIK ya Mas? Itu kadang-kadang kalau misalnya salah titik satu aja kadang-kadang nggak masuk gitu Mas. Itu kayak mana Mas kalau di Hafiz Mas? Oke, baik Pak Arif ya dari kantor cabang Metro BPJS. Oke. Kalau untuk menambahkan dokter yang manual dan tidak ada jadwalnya di Hafiz itu bridgingnya nanti paling jadinya bridging PKR kayak biasa. Jadi bukan bridging antrol atau bridging antrean gitu ya.
Karena jadwal dari dokter yang kita inputkan atau yang kita tambahkan sendiri dari aplikasi Puskesmasnya itu tidak apa namanya tidak ada jadwalnya di Hafiz gitu. Itu yang Oke, pertama. Kemudian kalau untuk menambahkan dokter itu kita harus sesuai dengan ini nggak bisa diketikkan secara manual ya, tapi ini harus sesuai juga dengan data pegawai yang sudah ditambahkan di aplikasi Puskesmas. Dan data pegawainya juga untuk NIK-nya itu harus diisikan ya, karena ini juga berkaitan dengan satu sehat. Kayak gitu. Jadi nggak bisa kita langsung asal aja ketik misalkan dokter ABCD gitu ya, nggak bisa. Tapi ini harus sesuai juga dengan data pegawai yang memang ada di aplikasi Puskesmasnya. Seperti itu mungkin, Pak oke, Arif ya. oke, baik. Berarti gini Mas, berarti kemarin case yang beberapa teman-teman puskesmas itu, kenapa dokternya dia bisa muncul di, contoh mungkin di mobil JKN, tenaga medisnya yang A muncul, ternyata yang kedua nggak muncul. Ternyata di EPUS-nya ini dokternya itu mungkin bisa jadi salah ngetik nama pegawai ya Mas gitu ya, nggak sesuai dengan yang di Hafiz juga ya Mas. Mungkin nggak Kemungkinan sih? ini sih Pak Arif karena tadi ya misalkan tadi untuk Labuhan Maringgai ketika Mhm, melakukan apa namanya mapping data dokter yang ada dari BPJS dengan yang ada di Epus itu di mhm, mappingkannya ke dua orang. Tadi sempat ada yang tepat ada tadi yang seperti itu. mhm, Kedua mhm, orang. Nah, jadinya nggak kedetek kayaknya. Kemungkinan bisa jadi seperti itu ataupun sama seperti ini di Poli Gigi ya untuk Labuhan Maringgai sepertinya belum mengajukan jadwal ke Hafiz mhm, kayaknya ya. Jadi mhm. ketika saya sinkronisasi di sini, yang tersimpannya 0 jadwal. Berbeda dengan yang poli umum tadi, itu kan tersimpan 7 jadwal. Gitu. Kemungkinan ya. Jadi nanti silakan untuk Labuhan Maringgai dicek dulu nih jadwal di Hafiznya untuk yang poli gigi udah sesuai atau belum. Supaya nanti kalau ada pasien, ya kalau misalkan sudah berhasil menarik data dari Hafiz, kalau misalkan nanti ada pasien yang mau berobat ke dokter gigi Dio, misalkannya di sini, nanti ketika didaftarkan itu bisa masuknya menjadi pasien dari bridging antrean. Gitu. Ini kemungkinan seperti itu sih biasanya kalau misalkan dokternya belum muncul, harus dicek dulu nih di Hafiznya udah ada jadwalnya atau belum. Kemudian tadi mapping dokternya juga tidak bisa lebih dari satu, tapi cuma bisa satu aja. Ya gitu, supaya nanti kondusif juga untuk bridging-nya dan tidak ada kayak permasalahan-permasalahan seperti yang tadi. Gitu. Jadi cukup disettingkan, di mappingkannya itu dokter tuh cukup satu dokter, satu nama dokter dari BPJS, satu nama dokter juga dari puskesmasnya, tidak bisa lebih. Seperti itu. Oke, bagaimana Pak Arif? Apakah menjawab barangkali? Oke, terima kasih Mas. Iya, kembali kasih Pak Arif. Oke, mungkin ini juga dari Labuhan Maringgai boleh ya untuk yang pola giginya dicek dulu nih jadwalnya yang di Hafiz apakah sudah diajukan atau belum. Karena tadi saya cek ya di pengelolaan yang dokter BPJS itu untuk mapping tenaga medisnya untuk yang dokter gigi udah ada. Terus tadi juga saya sudah cek buat mapping antrean, mapping poli antrean online-nya juga untuk yang poli gigi sudah sesuai. Tapi ketika saya sinkronisasi di sini, nggak muncul nih jadwalnya. Nah, ini kemungkinan dari Hafiznya belum disettingkan barangkali atau belum mengajukan jadwal lagi ke Hafiz. Silakan dicoba dicek dulu nih di Hafiznya apakah sudah sesuai jadwalnya atau belum. Kalau misalkan belum ada jadwalnya, bahkan ya karena di sini juga masih nol datanya, silakan diajukan dulu aja. Kemudian nanti kalau misalkan sudah ada ACC, ya sudah ada ACC dari pihak BPJS, nanti tinggal disinkronisasi lagi di sininya untuk kemudian menarik jadwal yang memang sesuai dengan aplikasi Hafiz. Nanti untuk praktik dokter gigi Dio Eka Satria yang ada di sini yang sebelumnya ditambahkan secara manual itu silakan dihapus dulu gitu ya. Jadinya nanti gunakan eh, apa namanya? Gunakan jadwal yang memang sesuai dengan aplikasi Hafiz. Seperti itu ya. Sekarang saya coba lagi nih ke ruangannya lain misalkan tadi itu KIA juga ada ya. Coba. Nah, ini juga sama nih. Untuk yang KIA nol jadwal masih belum tersimpan gitu ya. Oke, untuk di sini ada Puskesmas Harapan Utara ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh dicat aja dulu ya di sini. Seperti itu. Boleh dicat aja melalui kolom chat, nanti akan saya bacakan juga. Kita coba terfokuskan dulu ke pesettingan antara online-nya. Ini juga sama ya, mungkin untuk Puskesmas Labuhan Maringgai. Di sini untuk yang KIA, saya sinkronisasi juga nol data ya, nol jadwal berhasil tersimpan. Ini kemungkinan belum ada jadwal yang diajukan di aplikasi Hafiznya.
Saya coba cek dulu ya di ruangan. Tadi sudah deh kalau nggak salah. Nah, ini udah sesuai ya. Kalau mappingnya udah bener kok. Poli KIA ke Poli KIA lagi. Cuman sepertinya belum mengajukan jadwal. Jadinya ketika saya menarik Poli KIA ini nggak muncul. Jadwal yang baru diajukan itu baru yang poli umum. Makanya tadi bisa berhasil ditarik. Gitu ya. Oke, berarti ini mungkin PR juga ya untuk Puskesmas Labuhan Maringgai. Berarti silakan untuk men-setting kembali atau mengecek kembali ya terkait dengan jadwal di aplikasi Hafiz untuk poli gigi dan juga KIA-nya atau mungkin poli-poli yang lainnya selain daripada poli umum tadi. Gitu. Kalau poli umum tadi udah berhasil, PR-nya nanti tinggal ini ya. Oke, PR nanti tinggal dihapus aja jadwal-jadwal dokter yang memang tidak sesuai atau tidak ada di aplikasi Hafiz-nya atau jadwalnya tidak ada di Hafiz gitu. Nanti silakan dinonaktifkan aja supaya nanti pendaftaran pasiennya juga itu bisa terfokus dengan satu dokter aja ya misalkan seperti itu dan juga pasien yang masuk itu pasti bridging-nya adalah bridging antrean karena nanti akan menyesuaikan dengan data kunjungan, data praktek ya, mau jam mulai praktek jam selesai praktek dari dokter Muhammad Taufan di sini yang memang sudah sesuai juga dengan aplikasi Hafiz. Nanti silakan paling kapasitasnya juga bisa diubah kalau di Hafiz itu kan berarti lama pelayanannya bisa dipersingkat ya supaya nanti kapasitasnya juga bisa lebih banyak. Kayak gitu. Ya, ini tapi karena sedang jam pelayanan, jadi saya juga tidak akan menghapus ya untuk apalagi di sini yang prakteknya lagi dokter Iqbal gitu ya, jadi saya juga nggak akan hapus dulu untuk sekarang. Karena lagi pelayanan. Nanti kalau misalkan sudah beres pelayanannya, silakan dihapus dulu ya untuk jadwal-jadwal dokter yang memang tidak sesuai dengan aplikasi Hafiz. Gitu. Oke, ini ada Oke, baik. Nah, ini ada Puskesmas Harapan Utara ya. Sebelum kita lanjut ke materi, kita masih ngomongin tentang penjadwalan, nggak apa-apa ya. Saya coba jawab dulu aja. Terkait dengan Antrol, UGD di jadwal pelayanan tidak masuk. Sedangkan di mapping poli antrean online itu sudah ada, betul. Mohon solusinya untuk memunculkan UGD di jadwal pelayanan. Oke. Nah, kalau misalkan untuk UGD, nah paling saya perlu tanyakan juga nih, kalau di UGD itu di Hafiznya ada nggak jadwalnya? Izin menjawab, Ya, boleh. kalau untuk di Hafiz-nya itu nggak ada kayaknya, Nggak ada ya? nggak Hmm, ada karena jawaban dari yang kemarin itu untuk UGD itu karena sifatnya darurat, jadi harus langsung diberikan tindakan tanpa harus masuk antrian online seperti itu. betul. Apakah ini bermasalah apa enggak nanti di antrian online-nya atau tidak? Kalau memang tidak bermasalah ya tidak perlu ditambahkan di apa namanya antrian online-nya UGD di jadwal pelayanannya. Ya, betul. Jadi kalau misalkan memang dari ya berdasarkan dengan apa namanya berangkat dari alasan yang tadi sudah disampaikan ya dari Puskesmas Harapan Utara, terima kasih juga sudah mengutarakan apa namanya latar belakangnya ya. Untuk yang UGD karena memang tidak ada jadwalnya juga di Hafiz, jadi sebenarnya itu nggak masalah sih ya. Cuman kalau untuk pelayanan berarti nggak muncul berarti jadwal dokternya kayak gitu ya. Iya, kalau di antrian online-nya memang tidak ada, tapi kalau di apa Epusnya ya. namanya di Epusnya ada. Cuman kami ya kalau ada yang UGD tindakan karena kami bukan rawat inap, Hmm. jadi yang masuk kriteria UGD itu mungkin tindakan kayak jahitan segala macam itu Ya. kami masukin ke gawat darurat, tapi tidak pakai antrian online, pakai Epusnya Oh, aja. ya betul Kalau memang seperti dimasukin itu. antrian online, kami masuknya ke poli umum, cuma diberikan tindakan, begitu. Ya, baik. Jadi kalau misalkan memang untuk yang UGD ini, kalau misalkan di apa namanya, kalau misalkan di Hafiz-nya memang nggak ada dengan landasan seperti yang tadi sudah disampaikan itu nggak apa-apa, nggak masalah, gitu ya. Kecuali kalau misalkan tadi atau sorry, bisa aja kayak tadi ya betul dimasukkannya ke poli umum aja sih ya paling kayak gitu. Didaftarkan Iya. seperti biasa tapi dimasukkannya langsung ke poli umum aja. Ya, Paling kayak solusinya gitu. kemarin saya untuk di pelayanan sama dokternya saya kasih solusi seperti itu. Jadi untuk menghindari kita ini tidak masuk antrian online. Yang penting dimasukin poli umum tapi tetap diberikan tindakan.
Ya, betul. Seperti itu aja berarti Pak ya. Karena Ya. memang untuk UGD sendiri betul tadi nggak ada jadwalnya di Hafiz gitu ya. Jadi kalau yang nggak ada jadwalnya nggak apa-apa dimasukinnya kayak tadi aja misalkan untuk UGD masukinnya daftarinnya pasiennya ke poli umum aja gitu. Oke, sudah jelas ya mungkin dari Raman Utara dan terima kasih juga ya untuk sharingnya terkait dengan solusinya tadi sudah disampaikan. Terima kasih ini Ya, kembali kasih juga. kesempatan pencerahan. Oke, sini juga ada pertanyaan nih. Ini juga masih seputar jadwal ya. Oke, izin bertanya apa kalau daftar pasien baru tanpa harus melalui menu antrean? Ya, pasien baru bermasalah nggak ya? Oke, nanti kita akan bahas setelah ini ya. Nanti akan masuk dalam bahasan juga kok. Gitu. Oke, jadi ini terkait dengan penjadwalan dulu ya. Kita coba tuntaskan dulu. Jadi ini catatan juga ya untuk puskesmas-puskesmas yang belum mengajukan jadwal Hafiz pada poli-poli yang memang bisa dimappingkan kayak tadi, kayak misalkan khususnya untuk gigi dan juga KIA biasanya paling sering tuh ya. Itu silakan diajukan dulu jadwalnya ya ke BPJS melalui aplikasi Hafiznya. Ya, diajukan dulu jadwalnya seperti apa. Nanti kalau misalkan kayak tadi juga saya sarankan sih bisa dipisah-pisah aja dulu gitu ya. Dipisah-pisah dulu untuk dokternya yang mana aja gitu ya si dokter selaku PIC-nya gitu. Atau mungkin boleh disesuaikan kembali aja pokoknya jadwalnya diajukan ke Hafiz yang sesuai supaya nanti kita juga dari aplikasi saya bisa melakukan sinkronisasi dan menarik data dari Hafiz. Kemudian kalau misalkan kita sudah tarik data dari Hafiz, nanti kita Baik, mohon izin Mas. ya Iya Mas, gimana? izin menambahkan sedikit Mas tadi terkait dengan poli UGD. Maaf ya Mas, mau ingat untuk teman-teman puskesmas. Jadi di Hafiz itu sebenarnya juga ada untuk fitur penambahan poli ya. Jadi memang ada beberapa poli selain dari poli umum dan KIA, nanti juga ada UGD dan sebagainya. Jadi nanti teman-teman sebelum menambahkan tenaga medisnya, jadwal tenaga medisnya, itu teman-teman boleh ngelihat kembali di bagian pengajuan untuk poli. Jadi di situ memang ada banyak sekali, bahkan ada poli untuk HIV, kusta dan sebagainya itu ada. Jadi kita sesuaikan karena untuk yang saat ini yang terdefault itu hanya poli umum, kemudian sama poli KIA. Adapun kalau misalnya teman-teman sama gigi, kalau misalnya nanti teman-teman puskesmas mau menambahkan poli UGD dengan kecukupan ketersediaan dokter, karena kan itu pasti kalau misalnya poli UGD pasti nanti di jadwal ininya habisnya juga harus diisi dengan tenaga medis kan, itu pun harus dokter. Kalau misalnya dokternya hanya mau satu, nanti mau taruh di mana poli umumnya nanti kosong. Nah, makanya itu sebenarnya di Hafiz juga sudah tersedia sih untuk itu untuk beberapa poli tambahan. Kalau misalnya teman-teman mau nambahkan poli UGD, ya monggo dipersilakan dan disesuaikan dengan estimasi waktu layanannya. Itu sih Mas tambahannya. Nah Mas mohon izin Mas untuk yang batas maksimal booking itu 14 hari apa ya Mas? Mohon penjelasannya Mas. Oh, oke baik. Sebelumnya juga saya mau izin bertanya balik kepada Mas Arief ya. Terkait dengan yang apa namanya untuk jadwal dokter nih ya yang ada di Mm-mm. Hafiz itu kalau Mm-mm. misalkan dari BPJS kalau misalkan nih kayak tadi ya misalkan untuk Labuhan Maringga ini kan si shiftnya Mm-mm. tuh bergantian gitu ya. Jadi ada Mm-mm. di hari Senin apa di hari Senin Minggu ini misalkan yang prakteknya dari Dokter Taufan, tapi nanti misalkan Senin depannya itu yang prakteknya Dokter Anggun misalkan. Nah, kalau misalkan kayak gitu dari BPJS biasanya atau mungkin mengarahkannya untuk penjadwalannya seperti apa dan apakah kalau misalkan kayak gini misalkan Dokter Anggun, Dokter Iqbal sama Dokter Taufan ini dimasukkan ke poli umum untuk jadwalnya, tapi nanti di poli gigi juga ada, sorry di poli KIA misalkan ya di KIA juga ada gitu dokternya itu gimana ya kalau dari BPJS? Oke, baik. Ya Mas, mungkin solusinya yang bisa saya tawarkan yaitu yang pertama, karena terkait dengan jadwal dokter ini kan memang yang membuat adalah setiap masing-masing puskesmas ya Mas, masing-masing puskesmas. Jadi kalau misalnya mau merubah kembali untuk jadwalnya, misalnya mau ganti-ganti poli lagi nih, berarti di weekend ataupun di hari Jumat selambat lawannya Jumat siang lah setelah pelayanan itu harus sudah mengubah jadwal untuk di minggu depannya. Kalau misalnya dia di minggu depan dokternya sudah ganti-ganti gitu sih Mas. Oh Karena berarti
Berarti nggak bisa ini ya, nggak bisa yang misalkan dokter Anggun udah ada di apa namanya di poli umum gitu ya, terus tapi Hmm. di KIA juga ada gitu di jadwal yang sama Oh, itu nggak bisa berarti ya? Atau gimana? kalau seperti Di Hafiz ya? sebenarnya kalau satu dokter di dua poli gitu ya, Hmm, tapi di hari yang sama kayaknya ya. nggak bisa deh. Oh Cuman nggak kalau bisa ya? misalnya di hari yang berbeda, tapi cuman kalau misalnya di hari yang berbeda, nanti teman-teman bisa coba deh di ininya, di Hafiznya. Kayaknya sih bisa ya kalau misalnya dokter Anggun hari Senin di poli umum, nanti di hari Selasa di HIA. Oh, oke, siap-siap dapat dipahami Pak Arif. Terima kasih ya. Kemudian nanti Oke. saya juga menjawab yang dari Pak Arif ya untuk yang batas maksimal booking. Ini tuh kalau misalkan booking biasanya tuh bakal keaturnya tuh ke aplikasi ini buat yang non BPJS ya biasanya nanti buat aplikasi Klinisia ada biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan bookingan dari Antro kan biasanya cuma 1 hari aja ya untuk 1 hari ke depan itu ya biasanya palingnya optimalnya. Jadi batas maksimal booking itu yang kayak tadi. Jadi kalau misalkan di sini 14 hari ke depan berarti nanti untuk booking itu maksimal dilakukannya itu 14 hari ke depan itu. Jadi kalau misalkan 15 hari ke depan itu belum bisa booking. Jadi harus bisa 14 hari ke depan aja. Ini biasanya nanti berpengaruhnya ke aplikasi yang karena dari Epus juga kan ada klinisia ya. Biasanya itu digunakannya untuk pasien-pasien umum ya yang memang non BPJS kayak gitu. Mm-mm. Mm. Jadi paling itu untuk settingan yang klinisia sih biasanya. Seperti itu Pak Arif. Oke, baik. Mas, mungkin nanti mohon izin juga untuk teman-teman puskesmas kalau misalnya tadi sekiranya mau mencoba terkait dengan jadwal dokter, misalnya nih Dokter Taufan Permana misalnya di hari Senin dia membuka 2 poli, misalnya dari jam 8 sampai dengan jam 10 dia di poli umum, kemudian nanti di jam 10.01 sampai dengan jam 12 nanti dokternya di apa namanya di KIA itu nanti mungkin bisa dicoba Mas karena mungkin selama ini logiknya di Hafiz itu kayaknya ngebacanya itu jam Mas, jam Oh, oke. pelayanan. Mm, 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 mm. Nanti mungkin teman-teman bisa coba dulu ya yang di puskesmas di Hafiznya itu. Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Arif ya. Jadi Itu silakan Mas. untuk rekan-rekan dari puskesmas yang ada di Lampung Timur ya dan juga Tulang Bawang yang sudah hadir pada hari ini silakan dicoba aja dulu diajukan ya. Barangkali nanti bisa atau mungkin tadi bisa diakali juga misalkan di pagi sampai jam 10 itu dokternya misalkan di poli umum terus nanti jam 11 sampai jam 12 atau jam 1 misalkan itu adanya di poli KIA misalkan. Boleh coba diajukan dulu aja, nanti pastikan aja kalau sudah diajukan dan ternyata bisa dan sudah di ACC juga barangkali dari BPJS-nya, nanti baru di puskesmasnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan disinkronisasi ya, supaya nanti bisa menarik jadwalnya yang sesuai dengan jadwal yang ada di Hafiz. Kalau jadwalnya sudah sesuai di Hafiz, maka pasien yang masuk juga akan otomatis bridging-nya jadi bridging antrean. Kayak gitu ya. Oke, ini untuk PKM Tuba. Kalau Poli KIA mau menambahin petugasnya bagaimana? Nah, itu silakan ditambahkan aja tadi ya. Di-setting dulu di pengelolaan, kemudian pegawainya ditambah dulu. Ini memang di luar dari Antrol ya, jadi saya cuman jelaskan sedikit aja. Silakan ditambahkan aja dulu pegawainya atau nama dokternya. Kemudian nanti kalau misalkan mau apa namanya ada jadwalnya di antrean online tadi atau supaya pasien yang ke KIA itu bridgingnya bridging antrol, silakan untuk dokternya juga diajukan ya jadwalnya di aplikasi Hafiznya kayak gitu. Jadi ini mungkin PR dulu ya untuk sementara untuk Puskesmas Labuhan Maringgai silakan disetting ulang untuk jadwal-jadwal yang ada di Hafiznya baik itu poli umum, gigi dan juga KIA yang mungkin nanti itu juga jadi fokus utama ya untuk poli-poli yang memang dibridgingkan ke antrean online gitu ya atau mungkin ya dibridgingkan ke antrean online silakan diajukan kembali ya untuk Puskesmas Labuhan Maringgai dan juga rekan-rekan puskesmas lainnya yang memang belum melakukan setting jadwal Hafiz yang paling sesuai dengan jadwal yang ada di puskesmasnya. Silakan ini jadi PR juga. Nanti kalau sudah silakan langsung disinkronisasi, ditarik datanya dan pastikan aja sudah sesuai dengan yang ada di Hafiz. Kayak gitu. Kemudian ini mungkin ada pertanyaan dari Puskesmas Pasir Sakti kepada Pak Arif barangkali ya. Di sini bertanya jika Baik. approve jadwal apakah bisa langsung di ACC atau menunggu waktunya kira-kira estimasinya berapa? Barangkali Pak Arif silakan.
Baik, izin menjawab. Jadi untuk approval habis itu sendiri mungkin paling lama adalah 1 kali 24 jam. Adapun kalau misalnya apa namanya, karena untuk approval ini yang bisa melakukan kepala bagiannya Faskes. Jadi kalau misalnya teman-teman ke saya itu pasti akan saya teruskan ke bagian dulu karena beliau yang bisa mengapprove. Adapun kalau misalnya teman-teman punya ini it's okay kalau misalnya mau langsung di belakang beliau terkait dengan untuk approval fisik apa. Ya, mungkin sudah terjawab ya. Terima kasih juga Pak Arif atas jawabannya. Kemudian ini juga ada pertanyaan lagi, izin bertanya kenapa sebagian yang sudah diantri setelah ditarik data, sebagian bridging antrean dan sebagian bridging picker. Nah, ini balik lagi dengan yang tadi saya sampaikan ya. Kenapa masih ada yang bridging picker? Itu karena data atau jadwal dokter yang disettingkan di Epus itu bukan yang sesuai dengan aplikasi Hafiz atau yang sudah ditarik dari aplikasi Hafiz. Jadi, nah seperti di sini ya sebagai contoh, ketika saya tarik di sini poli umum untuk yang dokter Muhammad Taufan di sini sudah benar nih dokter Taufan. Ini biasanya kalau yang kapasitasnya bukan yang angka apa bulatan kayak gini, biasanya yang ditarik dari Hafiz gitu ya, karena kan menyesuaikannya dengan lama pelayanan ya, gitu. Nah ini kalau misalkan kita daftarkan pasiennya ke dokter Taufan, itu maka otomatis akan menjadi bridging antrean karena jadwalnya sudah sesuai dengan yang ada di Hafiz. Sedangkan kalau kita pada hari Senin ya, pada hari Senin misalkan kita daftarkannya ke dokter Anggun ataupun ke dokter Iqbal, ini nanti bakal jadinya bridging picker. Kenapa? Karena baik lagi tadi, jadwal di Hafiznya itu yang ada adalah dokter Taufan, bukan dokter Anggun ataupun dokter Iqbal. Jadi nggak akan jadi bridging antrean, tapi jadinya bridging picker. Seperti itu ya. Jadi makanya ini jadi PR juga nih dari teman-teman di teman-teman puskesmas di Lampung Timur dan juga Tulang Bawang ya untuk men-settingkan kembali jadwal Hafiznya khususnya untuk poli umum, KIA dan juga poli gigi ya tadi itu ya, poli gigi. Nanti kalau sudah di AVC, di approval dari BPJS-nya silakan disinkronisasi lagi di sini supaya nanti bisa tertarik data dari Hafiznya dan untuk jadwal dokter yang sudah ditambahkan secara manual silakan dihapus terlebih dahulu. Kalau sudah dihapus, baru nanti kita klik simpan. Gitu ya. Ini saya tidak akan mengubah dulu dari Labuhan Maringgai karena lagi pelayanan juga ya. Jadi saya juga tidak mau mengganggu pelayanan. Tapi ini jadi PR juga. Mungkin nanti besok setelah pelayanan ya di hari Sabtu atau hari inilah. Atau misalkan hari ini mau disetting dulu nih jadwalnya di Hafiz semua untuk 3 poli tersebut yang menjadi poli yang utama ya untuk bridging antrean. Diajukan dulu jadwalnya, nanti sudah di ACC, besoknya di hari Sabtu setelah pelayanan baru disettingkan gitu ya. Baru disinkronisasi, kemudian nanti disimpan dan dihapus juga jadwal-jadwal yang sudah ditambahkan secara manualnya. Kayak gitu ya. Itu mungkin jadi PR ya untuk rekan-rekan dari Puskesmas di Tulang Bawang dan juga di Lampung Timur. Oke, sekarang kita lanjutkan nih. Ibaratkannya ya, ibaratkannya ini untuk yang Labuhan Maringgai sudah selesai pensettingannya sudah sesuai juga jadwalnya dengan yang ada di Hafiz. Nah, sekarang sebagaimana yang mungkin rekan-rekan juga sudah paham ya, saya pikir terkait dengan pendaftarannya itu nanti akan ada jadwal dokter. Ini sebagai contoh aja ya, saya nggak akan daftarkan kok, gitu ya. Nah, di sini nanti ketika kita pilih instalasi, poli atau ruangan, nanti akan muncul jadwal dokternya. Seperti ini ya. Nanti pastikan aja untuk jadwal dokternya itu tadi, baik lagi, sudah sesuai dengan yang ada di Hafiz. Nah, kalau saya daftarkannya ini ke dokter Muhammad Taufan, misalkan ke dokter Taufan tadi, ini harusnya nanti bisa menyambungnya ke jadinya bridging antrean. Karena ini memang ditarik dari Hafiz murni dan tidak ada perubahan apa-apa lagi. Soalnya kalau misalkan saya daftarkannya ke dokter Anggun dan juga dokter Iqbal, ini nanti tidak akan menjadi bridging antrean karena tidak ada jadwalnya di Hafiz, tapi ini hanya ada jadwalnya di aplikasi Puskesmasnya aja gitu. Namun karena hari ini untuk dokter Anggun sedang pelayanan juga, kalau misalkan saya hapus nanti takutnya dari bagian pendaftaran malah nggak bisa mendaftarkan pasien ke dokter Anggunnya. Gitu. Jadi makanya ini jadi PR gitu ya. Saya juga nggak bisa ngapa-ngapain sekarang karena memang lagi pelayanan juga gitu. Kemudian jangan lupa juga selain daripada pilihan jadwal dokter ini, oh ya, ini juga sekalian ya tadi menjawab pertanyaan yang tadi ya, apakah kita harus menggunakan fitur antrean ini?
ya untuk pasien yang baru atau enggak. Nah, jawabannya enggak ya. Untuk sekarang itu sudah bisa sebenarnya boleh ya kalau misalkan memang di puskesmasnya udah ada mesinnya gitu terus dipakai fiturnya itu enggak masalah gitu ya dan mungkin bahkan lebih efisien juga mungkinnya dalam beberapa aspek. Tapi kalau misalkan mau mendaftarkan seperti biasa pasien yang baru itu enggak masalah, bisa didaftarkan aja seperti biasa dan supaya bridgingnya menjadi bridging antrean itu tadi balik lagi jadwal dokternya harus yang memang dari Hafiz ditariknya. Nggak bisa yang dari dibuat sendiri di aplikasi Puskesmas. Nanti nggak akan bisa masuk gitu untuk bridging antrean ya. Nanti jadinya malah jadi bridging pikar aja kayak biasa gitu. Oke, jadi nanti silakan kalau sudah didaftarkan pasiennya, yang perlu saya sampaikan juga ketika mau melakukan pelayanan, ya misalkan dari perawat dulu nih biasanya sebelum kita masuk ke anamnesa, kita harus klik mulai dulu. Ya. Kenapa harus kita klik mulai dulu sih? Nah, supaya yang pertama mungkin kalau dari aplikasi Puskesmasnya sendiri ya, itu supaya kita juga bisa kecatat nih jadwal apa jam mulai dan juga jam selesainya nanti lama pelayanannya juga jadinya muncul kalau di laporan gitu ya. Tapi selain daripada itu, kenapa harus kita biasakan klik mulai? Karena untuk pasien antrean ya, pasien dengan bridging antrean mau itu dari MJKN atau mau dari daftar seperti biasa, supaya nanti bisa terdeteksi kalau pasiennya itu hadir, itu silakan dikliknya mulai terlebih dahulu gitu ya. Jadi mulai ini, tombol mulai yang ada di sini, ini adalah trigger ya. Trigger supaya nanti pasiennya dianggap hadir dan nantinya bisa terhubung juga ke Piker tapi sebagai pasien dari bridging antrean. Gitu ya. Nanti kalau sudah diklik mulai sama aja seperti biasa kok. Silakan dilanjutkan aja ke anamnesa, diagnosa dan lain sebagainya. Dan mungkin ini juga sedikit tambahan terkait dengan pengiriman data yang terbaru ya. Ini saya coba bukanya di aplikasi demo aja. Nah, nanti terkait dengan pengiriman data ke Piker yang terbaru ya. Nanti silakan ditambahkan juga ini keluhan tambahan yang pertama ya. Kemudian juga alergi. Kalau misalkan memang nggak ada alerginya, langsung aja klik tidak ada, seperti ini. Kemudian juga bisa diisikan juga di sini suhu ya, suhu jangan lupa diisikan juga. Lalu diisikan juga, nah ini ya, ada terapi obat, non obat, BMHP. Ini silakan diinputkan juga. Ini untuk anamnesanya ya. Silakan diinputkan karena ini menjadi mandatory atau menjadi wajib untuk diinputkan gitu ya supaya nanti datanya bisa terkirim ke Piker dengan lebih lengkap. Karena kalau misalkan ada yang ketinggalan aja ya, misalkan terapi obatnya nggak diisi, meskipun nggak ada terapi obat yang dilakukan, nantinya jadinya sudah terkirim ke Piker, tapi nanti indikatornya cuma 2 angkanya. Kan harusnya 3 ya kalau misalkan komplit sudah beres kekirim semua ke Piker gitu. Itu kemungkinan karena ada yang belum diisi di sini. Gitu. Kemudian nanti kalau misalkan kita sudah masuk ke diagnosa, pastikan juga kita sudah menginputkan untuk prognosanya juga. Jangan lupa untuk dipilih prognosanya ya. Kalau prognosanya sudah dipilih, ya misalkan sanam, sembuh, nanti disimpan. Nanti seperti biasa, sisanya tinggal diselesaikan aja. Terus pulangnya dipilih misalkan rawat apa? Berobat jalan ya, misalkan berobat jalan, kemudian nanti diselesaikan seperti biasa, nanti dipastikan aja datanya sudah masuk ke Piker dengan catatan indikator-indikator atau mungkin variabel-variabel yang terbaru tadi yang lebih lengkap seperti itu. Itu untuk tambahannya ya terkait dengan update bridging dengan BPJS selain daripada Antrol gitu ya. Itu terkait dengan pengiriman Piker terbaru. Dan ini juga mungkin akan menjadi concern ya atau menjadi perhatian dari rekan-rekan di Puskesmas. Mas, bisa nggak sih kalau misalkan tadi ya kan anamnesanya jadinya ada tambahan-tambahan tuh yang harus diisikan. Misalkan kayak tadi keluhan tambahan atau mungkin alergi. Nah itu bisa nggak sih supaya kelihatannya jadinya wajib atau ada bintang merahnya gitu. Jadinya nggak akan kelewat sama bagian pelayanannya. Nah itu juga bisa ya. Itu silakan ditambahkannya langsung aja per Puskesmas. Silakan nanti klik aja dibuka pengelolaan kemudian konfigurasi form. Ya, pengelolaan kemudian konfigurasi form.
Nanti dibuka, nah nanti silakan di sini kan ada anamnesa nih, ya. Tinggal kita klik aja 2 kali. Nah, nanti kita klik ubah. Kemudian kalau kita sudah ubah, nah nanti di sini ada checklist nama kolom yang wajib diisi. Nah, di sini silakan Oke, nanti di sini silakan untuk tadi kayak misalnya keluhan tambahan kan memang nanti akan menjadi variabel juga untuk pengiriman data ke pikernya. Nanti supaya nggak terlewat diklik juga keluhan tambahan seperti ini misalkan. Kemudian juga, nah ini terapi non obat, BMHP juga sama ya. Jadinya dicekliskan juga gitu supaya nanti jadinya wajib untuk diisi gitu. Biar nanti juga tidak terlewat lah gitu kasarnya ya. Seperti itu. Ya, ini sebagai contoh aja. Kemudian juga nanti jangan lupa juga untuk yang yang diagnosa juga jangan lupa diinputkan juga seperti itu ya. Atau nanti yang prognosanya pokoknya diinputkan juga lah, jangan sampai lupa. Tapi untuk yang anamnesa tadi supaya nanti biar ada biar isian-isian data yang bisa dibridgingkan ke Picar yang terbaru ya, yang lebih lengkap supaya tidak terlewat, silakan diklik aja 2 kali di sini terus diedit kayak tadi lagi dan jangan lupa di update di bawah ya. Nah, ini tinggal diubah kemudian nanti tinggal diupdate di bawah. Dengan catatan tadi untuk yang memang menjadi data mandatori untuk pengiriman data ke Picara itu sudah dicekliskan juga di sini. Kayak gitu. Oke, baik. Terkait dengan updatean untuk bridging ke BPJS dari mulai pengiriman data ke Picar yang terbaru dan juga khususnya antrian online ya. Tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan dan diskusi terkait dengan pengajuan jadwal di Hafiz ya, karena di sini juga tadi ada Pak Arief ya dari BPJS. Kemudian juga kita sudah coba periksa ulang ya atau refresh kembali terkait dengan settingan apa saja sih yang kita perlu lakukan untuk supaya antrean online ini bisa berjalan secara optimal. Kita juga tadi sudah cek ya dari mulai pengaturan BPJS-nya, kemudian juga ke dokter BPJS, mappingnya, dan juga mapping poli antrean online-nya, kemudian juga di jadwal pelayanan juga sudah diberitahukan. Kalau misalkan ada rolling shift kayak gitu ya, itu juga bisa diajukan ke BPJS seperti tadi, atau mungkin saya sarankan kalau misalkan biar nggak bolak-balik terus-terus tiap minggu eh, apa namanya mengajukan jadwal gitu ya, terus kayak menunggu gitu ya, biar nggak seperti itu. Mungkin saya sarankan tetap sih baiknya ada satu dokter yang memang di standby untuk poli tersebut kayak gitu, kayak misalkan tadi poli umum ataupun KIA kayak gitu ya, atau bisa aja kayak tadi ya mungkin seperti Mas Arif sampaikan ya, bisa juga misalkan boleh dicoba gitu ya, dicoba diajukan aja misalkan dari jam 8 sampai jam 10 dokternya di poli umum, terus nanti jam 10 lebih 1 sampai dengan jam 12 misalkan itu jadinya stay-nya di poli KIA misalkan. Itu juga boleh sampai dicoba diajukan karena dari Hafiz sendiri itu membacanya berdasarkan jam gitu ya, yang tadi sebagaimana sudah Mas Arief sampaikan. Oke, baik, untuk penjelasan materinya kurang lebih seperti itu saja. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu dari rekan-rekan yang lain? Izin Mas, Boleh, silakan. perkenalkan saya Eva Maria dari BPJS Kesehatan Jawa Metro. Saya ingin menanyakan Mas untuk fitur pelayanan ya Mas. Jadi teman-teman di FKTP ini kan ada kegiatan prolanis, di mana kegiatan prolanis itu ada pelaksanaan pemeriksaan ya, pemeriksaan seperti hipertensi dan gula darah, pemeriksaan untuk penyakit diabetes mellitus (DM), itu kan ada pemeriksaan hasil GDP gitu. Nah, jadi teman-teman ini memang ada program prolanis itu di mana mereka harus mengantrikan hasil pemeriksaannya itu. Nah, apakah di EPUS ini sudah terakomodir fitur untuk penunjang diagnostik hasil pemeriksaan GDP? Nah, seperti itu. Sebab kemarin itu di Kota Metro konfirmasi ke kami terkait sementara kalau untuk
prolanis untuk hasil untuk pemeriksaan itu kan Mas itu di entry-nya itu di kunjungan sakit tuh. Di kunjungan sakit dengan kalau di piket di kunjungan sakit dengan memasukkan penunjang diagnostiknya itu. Nah, teman-teman bilang tuh kalau di EPUS tuh memang belum ada katanya, belum ada jadi mereka harus entry 2 kali. Nah, aku mau nanya apakah memang belum ada ataukah sudah ada? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mas, terkait eye care ya Mas untuk melihat riwayat layanan itu. Kemarin saya itu narik data, ternyata ada satu puskesmas yang sudah menggunakan pitching EPUS stikernya itu berhasil melakukan melihat riwayat pelayanan eye care di EPUS. Nah, itu bagaimana caranya? Kalau kemarin aku sudah mulai sih tanya-tanya sama ibu. Ada satu tuh di Puskesmas Bogorejo di Kota Metro. Terus saya tarik datanya itu bridging gitu, bukan piker. Nah, kalau kami kan memfasilitasi untuk iCare itu kan lewat piker ya, lewat link webnya itu. Tapi ternyata di EPUS tuh bisa gitu. Nah, di sini teman-teman juga belum paham ya, kenapa kok bisa mereka bisa. Nah, mungkin nanti bisa dikasih sekalian gitu Mas kalau memang ada fiturnya. Saya juga penasaran nanti ngeliat juga fiturnya itu di mana kalau untuk di EPUS-nya. Ini itu aja Mas, terima kasih. Oke, kembali kasih Mbak Eva ya. Oke, betul. Jadi untuk yang pertanyaan pertama, memang kalau misalkan untuk apa namanya, yang prolanis itu ya, itu yang prolanis memang kebetulan belum bridging juga nih, belum ada juga di aplikasi Puskesmasnya untuk Oke, baik. bridgingkan, betul seperti itu ya. Paling masuknya nanti di pelayanan luar gedung. Nanti silakan boleh dicoba dicek aja dulu. Dan mungkin barangkali kalau misalkan ada yang cocok nih terkait dengan yang tadi ya sinkronisasi kunjungan sehat BPJS juga ini bisa sebenarnya digunakan. Kayak gitu ya. Namun kalau misalkan yang spesifik tadi ada pemeriksaan untuk yang prolanis ya kan tadi ada pemeriksaan diabetes dan lain sebagainya itu memang belum ada nih di sini ya gitu. Jadi memang harus melalui PCR terlebih dahulu. Kayak gitu. Itu untuk yang prolanis ya. Kemudian Oke, terkait dengan yang eye care tadi sebenarnya tadi Mbak Eva baru join ya kayaknya ya atau udah dari tadi? tadi sih Mas. Ya, tadi sudah saya jelaskan sebenarnya terkait dengan eye care. Itu pada, ini saya singkat aja ya mungkin ya. Untuk eye care itu yang penting di pengelolaan kemudian dokter BPJS-nya. Nah, ini kan yang mapping seperti biasa yang di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Nanti di sini ada picker kredensial, ada tombol pensil di sini. Nanti tinggal diklik aja tombol pensilnya untuk kemudian meloginkan akun dokter dari akun eye care dari dokternya masing-masing gitu. Jadi misalkan ini saya coba buka aja deh yang ini ya biar kelihatan lebih jelas. Misalkan yang dokter tadi itu dokter. Nah, misalkan dokter Taufan nih di sini punya akun eye care. Nah, berarti nanti silakan akun eye care dimasukkan aja ke sini menggunakan tanda pensil icon pensil di sini. Nanti inputkan username dan juga passwordnya. Nah, supaya nanti bisa masuk juga barangkali ya bisa dicek dulu nih akun iCare atas nama Dokter Taufannya itu udah diubah belum passwordnya. Biasanya suka karena jarang dibuka gitu ya sama dokternya jadinya harus diubah dulu passwordnya gitu. Pastikan aja dulu bisa dibuka di pikirnya. Kalau misalkan disuruh perubahan password diubah dulu passwordnya baru nanti dimasukkan akunnya ke sini. Nanti kalau misalkan akunnya sudah dimasukkan ke sini pastikan lagi yang kedua yang selanjutnya adalah Dokter Taufan ini punya akunnya sendiri, akun Puskesmasnya sendiri, gitu ya. Menambahkannya, ini sekalian menjawab pertanyaan tadi di kolom chat ya, itu di pengelolaan kemudian pengguna, gitu. Di pengelolaan kemudian pengguna, pastikan untuk Dokter Taufan, ntar ini udah ada belum ya? Nah, ini belum ada ya, jadi silakan. Tadi itu tulisannya seperti apa ya? Saya lupa lagi. Ya, ini saya coba bentar. Nah, ini zero. Wow, ini belum ada nih ya, kayaknya baru pakai satu akun aja nih kayaknya ya. Sama dua mungkin nih. Seperti itu. Atau tiga mungkin ini, satu, dua, tiga. Ya, kayaknya baru pakai tiga nih. Nah, silakan dibuat aja dulu akunnya untuk Dokter Taufan tadi. Tinggal diklik aja buat baru. Nanti silakan diinputkan aja ID-nya. Nah, ini kan ada yang wajib diisi ya kayak biasa. ID, nama, email, password silakan diinputkan. Untuk ID ini digunakan untuk login ya. Jadi misalkan saya ketikkan di sini Gavin strip
pendaftaran misalkan. Nah, ini ID bisa seperti ini ya. Dan untuk ID ini pastikan aja kalau mau diseragamkan, dipastikan dulu aja dari awal, karena untuk ID kalau misalkan sudah dibuat itu tidak bisa diubah lagi, gitu ya. Lalu nanti tinggal inputkan aja nama penggunanya siapa yang nantinya akan muncul di sini. Kalau misalkan di sini ada nama Fitri Setiawati ya, berarti di sini nama penggunanya diisinya Fitri Setiawati. Kemudian untuk email, ini gunakan aja email yang aktif, nomor HP, dan juga password silakan dibuatkan langsung di sini. Ini menggunakan akun adminnya ya. Nanti untuk yang iCare, silakan nanti pegawainya itu diinputkannya menjadi apa namanya, diinputkan juga data pegawainya di sini sesuai dengan dokternya, kayak tadi misalkan dokter Taufan. Nah, ini tinggal diklik ya supaya nanti terhubung seperti ini. Kemudian peranannya silakan disesuaikan, misalkan di poli umum gitu ya. Nanti silakan diklik aja. Nanti kalau misalkan sudah disesuaikan peranannya, kemudian nanti ketika pelayanan, ketika dokter Taufan membuka diagnosa, nanti akan ada tulisan silakan klik tombol berikut untuk membuka iCare. Kayak gitu. Nanti harusnya kalau misalkan memang sudah sesuai, settingannya sudah dilakukan, maka iCare-nya juga bisa dibuka. Seperti itu mungkin ya, Ibu Eva dan juga rekan-rekan. Ini sekalian menjawab juga pertanyaan gimana caranya membuat akun. Oke, Kayak gitu berarti ya. nanti kalau misalnya dokter ingin membuka atau mengakses iCare gitu, dia nanti buka melalui akunnya ya? Gimana? Sorry, Bu Eva kurang kedengaran suaranya. Berarti kalau misalnya nanti dokternya ingin mengakses iCare-nya, berarti nanti dokternya itu mengaksesnya melalui akunnya dokter itu atau seperti apa? Dokternya Ya, kan karena kan untuk akses iCare kan dokternya kan, berarti kan mm. dokternya yang mengakses iPusnya melalui akun dokter itu. Ya, betul. Jadinya nanti dokternya harus login Epusnya, jangan menggunakan akun admin Oke, dari ini gitu atau akun yang bersama gitu, tapi khusus untuk yang dokternya sendiri. oke, Dengan catatan baik. juga tadi yang akunnya udah ditambahkan di yang setting apa dokter BPJS tadi. Kayak Oh, gitu. oke, oke, baik. Terima kasih, Mas. Cukup jelas. Ya, oke. Nah ini tadi ya, ini tolong ya untuk dari Mbak Dian dari Puskesmas Pasir Sakti ya. Tadi yang saya sudah jelaskan untuk PK kredensial itu adalah username dan password iCare ya dari Kak Dian ya. Untuk PK kredensial itu bukan username password Epus ya, tapi username password iCare supaya bisa terhubung juga ke iCare ketika dokternya melakukan pelayanan. Jadi jangan sampai keliru ya. Oke. Oke, terima kasih Kak. Baik, kembali kasih. Ya, jadi jangan sampai keliru. Tadi juga sama ya, untuk yang username dan password di pengaturan BPJS, itu bukan berarti username password Epus ya, tapi itu username dan juga password Piker. Kalau ada perubahan password juga sama, silakan diubah dulu ya. Kalau ada perubahan password yang per 90 hari itu juga silakan diubah dulu. Begitupun juga kalau misalkan akun iCare-nya ada perubahan password dulu nih, udah sampai 90 hari, sama di iCare-nya, di yang Piker kredensialnya juga diupdate juga untuk password terbarunya. Seperti itu ya. Baik Mas, Oke, mohon izin. boleh. Berarti apa namanya dari Epos ini sendiri bisa buat untuk ini ya Mas, ya, entry pendaftaran dan entry pelayanan untuk Amprol juga ya Mas? Gimana? Bisa nggak Mas? Sorry, Pak Eh, Arif kurang jelas suaranya. Oke, mohon izin. Jadi untuk Epos ini sendiri, mereka bisa untuk buat akun tambahan untuk entry pendaftaran ya Mas, Oh sampai iya, entry betul, Amprol. Bisa betul, ya? betul. Ini kan di sini Oke. juga ada peranannya masing-masing ya, Pak Arif gitu ya. Tapi kalaupun misalkan masih ada kekurangan ketika misalkan mencekliskan peran pendaftaran, nanti rekan-rekan juga boleh, nggak apa-apa, paling dicekliskannya perannya adminnya aja langsung gitu, supaya nanti terbuka juga untuk layanan-layanan yang mungkin kurang sesuai ya, kalau misalnya kita cekliskannya cuma pendaftaran aja misalkan, kayak gitu. Oke, baik Mas. Karena masih ada beberapa vaskes yang masih nanya terkait dengan penambahan untuk user ini kan Mas, penambahan Hmm, user untuk entry Amprol dan entry pendaftaran di Epus. Oke, Oke. Ya, terima kasih. ya kembali kasih. Kemudian mungkin tadi ya kalau misalkan lupa password itu silakan kalau akun yang bukan adminnya itu lupa passwordnya silakan diedit aja passwordnya di sini gitu. Karena kalau akun admin itu bisa mengedit juga
password dari akun-akun yang lainnya yang memang jadi apa ya istilahnya peranakan lah gitu ya. Peranakan dari akun admin ini. Gitu kayak misalkan ini kan akun atas nama Mbak Fitri misalkan adalah akun admin yang paling utama gitu ya. Nanti kalau misalkan diperlukan apa namanya misalkan untuk yang atas nama Pak Ahmad di sini juga lupa password misalkan ya nanti bisa diedit juga passwordnya dari akunnya Mbak Fitri di sini kayak gitu untuk lupa password. Kalau misalkan justru akun adminnya yang lupa password gitu ya, paling bisa dicoba dikonfirmasi dulu aja ke tim kami melalui layanan CS kayak gitu. Nanti bakal dibantu juga perubahan passwordnya. Seperti itu ya. Kayak ada lagi mungkin barangkali dari Mas Novan ada yang mau disampaikan? Nanti bisa Belum dicek di ada. chat. Oh, silakan, Pak. Izin Oh, bertanya boleh. dari Puskesmas Peniangan. Boleh bagaimana? Untuk di kami kan sudah sesuai semua untuk antrian buat antrian online-nya sudah dari dokter, ruangan, sudah mapping, dokter juga sudah narik dari Hafiz, tapi tetap keterangannya di piker itu tetap bridging piker. Waktu itu sudah sempat pengaduan dari ke CS, udah ada jawaban sih jawabannya diminta untuk berkoordinasi dengan pihak BPJS karena emang sudah sesuai untuk inputannya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk konfigurasi form, apakah untuk alergi obat bisa nggak ya ditambahin biar ada tanda merahnya, biar petugasnya wajib mengisi buat alergi obat. Terus untuk yang berikutnya, tadi udah nyoba buat iCare. iCare itu kan sudah diinputkan sesuai dengan akun yang dipunya sama dokter buat iCare. Cuman keterangannya koneksi iCare gagal karena kredensial tidak sesuai. Udah itu aja Oke. pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Terima Adit ya dari kasih. Puskesmas mana tadi? Ya, Puskesmas Peniangan. Oh, Peniangan. Oke. Ya. Untuk yang pertanyaan terkait dengan yang iCare ya itu boleh nih coba di loginkan dulu di Picare-nya untuk akun iCare milik dokternya. Apakah takutnya soalnya kemarin juga sempat kayak gitu apa namanya nggak bisa nyambung itu karena si akun iCare dokternya itu belum dibuka lagi atau mungkin belum diubah lagi passwordnya biasanya kayak gitu. Tapi kalau Ini udah dibuka misalkan sih, Mas. oh udah bisa dan Iya, ternyata udah bisa masih nggak dibuka. bisa nyambung. Iya, masih nggak bisa nyambung. Oke, ini paling kita catat dulu nih terkait dengan kendala karena sama ini juga kendalanya tuh jadi kadang ada juga yang iCare-nya tuh masih belum apa namanya masih belum terbuka dengan baik gitu ya nggak apa-apa ditunggu dulu aja dulu ini jadi catatan juga buat kita untuk iCare ya. Oke, kemudian untuk yang bridging antrean ya mungkin ya tadi pertanyaan pertama Iya, bridging antrian. itu udah sesuai semua. Nah mungkin untuk pendaftarannya itu melalui menu pendaftarannya pasien dan kakak atau melalui yang antrean? Melalui antrian sudahan. Udah melalui antrian. Oh, udah, Izin Mas Arif juga mungkin boleh bantu. Sudah ditambahkan metodenya belum ya untuk akun dokter iCare ini? itu mungkin sedikit tambahan ya dari Mas Novan untuk Mas Arif. Tapi sebelumnya mungkin ini saya coba jawab dulu ya terkait dengan yang pendaftaran. Silakan mungkin Mas Adit juga boleh coba dulu aja daftarnya kayak biasa lewat pasien dan kakak dulu. Gitu. Kalau misalkan memang jadwalnya sudah sesuai dengan Hafiz, harusnya sih udah bridgingnya bakal jadi bridging antrean dengan catatan juga tadi ya, ketika pelayanannya diklik mulai, gitu supaya pasiennya dianggap hadir juga. Nah, paling nanti boleh sambil dicoba juga ya, Mas Adit ya. Iya, Mm, seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan yang keduanya apa ya? Saya lupa tadi. ini Ya. apa untuk konfigurasi form? Oh ya, oke. Iya. Ya mungkin sambil saya coba cek dulu sambil menunggu. Mungkin tadi dari Mas Novan boleh disampaikan lagi pertanyaan kepada Mas Arif. Mas Arif, boleh dicek nggak? Mungkin udah ditambahkan belum ya itu metode buat iCare? Untuk peniangan ya Mas. Takutnya Oke, belum nanti dibuka dicek dulu. metodenya, jadi nggak bisa terjadi kendala seperti tadi. Kalau untuk Mas Oke. tadi yang dari Peniangan udah coba di Piker belum? Untuk aksesnya dia bisa nggak? Dicoba login di Piker dulu. Kalau misalnya nanti dia nggak muncul, konfirmasi aja ke aku dulu. Soalnya Iya, ada kalau beberapa, kalau untuk kondisi Ah, iCare ini, dia ketika dalam waktu beberapa lama, itu lebih dari 1 bulan apa atau berapa bulan, itu dia tidak diakses, itu akan tertutup aksesnya. Non aktif sementara, tapi bisa diaktifkan kembali ketika memang
akan diakses kembali gitu. Kalau di Jadi PK-nya udah bisa sih Mbak, udah bisa di masuk PK-nya udah bisa udahan. muncul ya, Iya, tapi ini ada udah login ininya, saya udah udah login, login, udah bisa ya masuk ya. udah bisa. Oke. Oke, nanti coba dikonfirmasi dulu kalau memang ini ke IT-nya. Soalnya kalau itu kan ranahnya IT juga ya, kita hanya menyampaikan Iya. aja. Mm-mm. Oke, makasih Oke, ya. terima kasih Mbak. Oke, baik. Tadi dari Mas Adit ya terkait dengan yang konfigurasi form untuk yang alergi obat supaya bisa dibintang merahkan. Mungkin untuk sekarang sih belum ada ya, karena Iya, di sini belum ada. juga di sini juga belum semuanya ada kayaknya. Nanti ini juga jadi catatan aja karena kan memang supaya si alergi obat ini bisa diisi dan jadinya nggak kelupaan juga mungkin ya Iya, dari biar nggak kelupaan sih Mas, biar nggak selip aja. soalnya kan udah pengiriman data pikir yang terbaru itu ya, jadi Iya, yang biar nanti nggak terbaru. terlewat. Oke. Mm-mm. Itu Ya, Mas. ini mungkin jadi catatan dulu aja dari kami seperti itu. Jadi untuk sekarang mungkin memang belum bisa, jadi mohon diimbau dulu aja ya, dibantu diimbau ke rekan-rekan pelayanannya supaya nanti nggak lupa juga untuk diisi. Paling seperti itu ya Mas Adit ya. Siap Mas. Terima Oke, kasih. iya kembali kasih dan nanti untuk yang iCare silakan mungkin dikoordinasikan juga dengan BPJS ya ternyata ya. Oh, ya gitu. Supaya nanti bisa diakses juga langsung di aplikasi Puskesmasnya. Terima kasih juga sudah mencoba untuk iCare-nya ya sebelumnya untuk di aplikasi Puskesmasnya. Oke, ada lagi barangkali? Atau mungkin oke, nah ini ya untuk yang kendala-kendala seperti akun Puskesmasnya tidak bisa masuk, ini boleh coba dikonfirmasi dulu aja ke tim CS ya. Karena ini untuk pembahasannya terkait dengan antrean online fokus utamanya, jadi nanti silakan disampaikan dulu aja ke CS gitu ya. Nah, ini juga sama ya untuk tadi Puskesmas Braja Harjosari, pertanyaannya masih sama seperti tadi Mas Adit ya. Jadi nanti silakan dicoba dulu aja didaftarkan seperti biasa melalui pasien dan kakak. Kemudian pastikan tadi jadwalnya sudah sesuai dengan yang di Hafiz dan juga dokter yang muncul ketika pendaftarannya juga sudah sesuai dengan yang ada di Hafiz. Dan nanti ketika pasiennya sudah apa namanya sudah mau masuk ke pelayanan, jangan lupa juga diklik mulai terlebih dahulu. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya ini juga untuk dari Puskesmas Penawar Jaya untuk alergi obat, keluhan tambahan, terapi obat dan non obat itu silakan ditambahkan tanda bintang. Tadi ya saya sudah sampaikan juga nih. Ya, jadi mohon untuk rekan-rekan diperhatikan ya terkait dengan penjelasan yang saya sampaikan. Memang tadi untuk yang alergi obat itu belum ada ya, belum ada di aplikasi Puskesmasnya. Namun untuk terapi non obat dan juga BMHP itu sudah ada ya. Silakan nanti dibukanya ke pengelolaan, kemudian ke konfigurasi form ya. Mohon diperhatikan ya Bapak dan Ibu supaya tidak ada pengulangan pertanyaan yang sama lagi. Kemudian nanti tinggal dibuka yang anamnesa, kemudian untuk nama kolom yang wajib diisinya silakan dicekliskan untuk terapi non obat dan juga BMHP. Ya, dan juga mungkin keluhan tambahan karena nanti juga untuk pengiriman data ke BPJS-nya juga biasanya diperlukan. Untuk sekarang kayak gitu ya. Silakan dicekliskan juga barangkali biar nggak kelupaan gitu ya. Tapi tadi untuk yang alergi obat mungkin belum ada. Tapi ini untuk yang terapi non obat, BMHP dan juga keluhan tambahan silakan ditambahkan melalui pengelolaan kemudian konfigurasi form dipilih klik 2 kali pada anamnesa kemudian diklik ubah baru nanti ditambahkan supaya nanti jadinya berbintang merah dan jadinya nggak kelupaan. Gitu ya. Ya, ini silakan dari Puskesmas Pasir Sakti kalau misalkan iCare dokter username dan passwordnya lupa bagaimana silakan mungkin barangkali dari BPJS ada yang bisa menjawab barangkali dari Mbak Eva ataupun Mas Arif ya tadi.
Oke, baik, makasih Mas. Izin untuk pasir saksi nanti jika memang lupa password sama user sama passwordnya bisa hubungi saya aja, japri ke saya langsung. Silakan ya untuk dikoordinasikan kembali dengan BPJS. Gitu. Oke, ada lagi barangkali yang mau ditanyakan atau mungkin dirasa sudah cukup untuk pertemuan hari ini atau barangkali dari Mas Novan ada yang mau disampaikan ya? Dari saya hanya mengingatkan permintaan dari BPJS untuk kembali lagi pastikan settingan user key-nya sudah tepat, kemudian jadwal polyhabisnya sudah sinkronisasi agar pemanfaatannya terbaca dan capaiannya bagus. Karena kembali lagi untuk Bapak Ibu PIC Puskesmas, jika ini semua tidak dilakukan secara benar, maka ya nanti pencapaiannya pasti akan dapat revisi dari Mas Arief dan Mbak Eva seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu dari Mas Arief atau Mbak Eva mungkin ada tambahan atau dari Dinas. Ya, Oke, boleh. baik. Mungkin dari kami BPJS Kesehatan sama apa yang sudah disampaikan oleh Mas Novan tadi ya dari Infokes, kami mengucapkan terima kasih boleh diundang untuk kegiatan pada hari ini terkait koordinasi implementasi aplikasi EPUS. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman ya. Mungkin kemarin begitu banyak pertanyaan seperti apa. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih ada kendala di user key-nya, mohon untuk bersabar. Masih kami koordinasikan dengan IT Kedeputian Wilayah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Nah, terima kasih juga ya dari pihak BPJS yang sudah menghadiri pada pertemuan hari ini. Dan juga mungkin dari Pak Febri di sini ya. Ada dari Dinkes Lampung Timur nih yang kebetulan hadir pada hari ini. Barangkali ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita tutup acaranya. Oke, izin Pak Febri, apakah monitor barangkali apakah ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita tutup acaranya pada hari ini? Ya, izin Mas, sebentar. Perwakilan dari Bu Yuli ingin menyampaikan. Oke, baik Pak Febri, silakan. Kami tunggu. Izin Mas, saya Yuli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Mohon maaf tadi ada 2 kegiatan Zoom, jadi baru ikut gabung ke acara Infokes. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan terkait Antrol. Nanti kan ke depan kita kan rencananya akan Infokes itu akan kita gunakan juga untuk ILP, integrasi layanan primer sampai dengan ke tingkat Pustu. Dan Pustu itu diwajibkan untuk di tingkat desa. Dan kemarin kita sudah berkomunikasi dengan Mas Fikri, kita akan mengadakan acara Zoom untuk sosialisasi dan bimbingan di tingkat Pustunya. Mungkin yang ingin saya tanyakan, apakah nanti sistem Antrol ini juga akan digunakan sampai dengan tingkat Pustu atau tingkat desa? Dan kalau iya, bagaimana kami memfasilitasinya? Apakah seperti kemarin nanti kita akan memintakan user key-nya juga ke BPJS atau bagaimana? Terima kasih, Mas. Kembali kasih Bu, mungkin jawaban dari kami untuk Antrol ya, kalau misalkan untuk Pustu ya terkait dengan ILP juga itu sebenarnya untuk Antrol belum, kalau untuk Pustu ya. Karena kan kalau Antrol itu kita terfokusnya sama puskesmas induknya dengan 3 poli yang tadi sudah disampaikan mungkin dari pihak BPJS. Nah gitu. Jadi kalau misalkan untuk Pustu itu mungkin kalau untuk yang Antrol belum sih Bu ya. Kayak gitu untuk sementara waktu karena kini juga untuk pemanfaatan apa namanya antrean online versi kedua ini untuk di apa namanya puskesmas induk pun masih banyak
mungkin kendala atau mungkin permasalahan yang mungkin memang perlu dibenahi lagi supaya nantinya bisa lebih optimal gitu ya. Jadi mungkin di pustunya juga belum untuk sekarang. Kita masih terfokusnya dengan puskesmas yang induknya dulu. Kayak gitu. Namun sebenarnya kalau misalkan sedikit membahas aja ya, ini sedikit menyinggung aja terkait dengan apa namanya penggunaan aplikasi e-Pustunya itu sebenarnya kurang lebih sama aja kok Bu dengan aplikasi e-Puskesmasnya gitu. Fitur-fiturnya tetap sama-sama aja, cuma perbedaannya jadinya berbeda hierarkinya seperti itu. Itu aja mungkin Bu jawaban dari kami. Jadi nanti, mohon maaf ya, kita lanjutkan boleh Mas? Jadi nanti Gimana tuh? kalau misalnya ada pelayanan yang BPJS yang di Pustu itu, eh, seperti apa koneksinya nanti? Nanti masuknya jadinya untuk sekarang berarti jadi bridging picker seperti itu Bu. Karena kan memang belum untuk utilisasi antrolnya juga masih terfokusnya sama puskesmas induk. Oh, khusus Indo. Jadi artinya kami tidak Mm-mm. melakukan bridging ulang ya untuk Pustunya. eh Ya, itu untuk itu sebenarnya belum, Bu. Untuk apa namanya kalau misalkan kalaupun nanti misalkan ada bridging untuk apa namanya pustu ya terkait dengan antrolnya nanti pasti ada lagi informasi lah untuk ke depannya. Tapi kalau untuk sekarang untuk pustunya belum, Bu. Kayak Baik, gitu. baik, baik. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas. Iya, kembali kasih. Ada lagi yang mau disampaikan barangkali, Bu, untuk selaku apa namanya penutup pada acara pada hari ini? Barangkali ada yang mau disampaikan dulu. Oh, boleh kalau menyinggung terkait yang lain selain ini sedikit mungkin mumpung ada kesempatan kita bisa interaktif. Oke, bagaimana, Bu? Ah, kami rencanakan akan mencoba menerapkan apa namanya memanfaatkan fitur yang ada di Epus, fitur laporan dinamis. Karena kalau misalnya kita melihat laporan kebutuhan data yang di dinas itu ada beberapa yang memang belum bisa kita tarik dari Epus. Jadi sehingga kita sebagai contoh kayak KIA. KIA itu laporan yang kita dapat selama ini kan sebagian besar dari BPM, dari praktek mandiri, dari pelayanan swasta dan lain-lain. Sehingga sebagian besar data dari EPUS itu belum bisa mewakili kondisi pelayanan kesehatan yang sebenarnya. Jadi kita berencana untuk memanfaatkan fitur laporan dinamis eh, untuk Edinkesnya. Jadi nanti apakah nanti kami bisa difasilitasi petugas kami yang di kabupaten untuk coba memasukkan beberapa form laporan seperti itu, Mas. Oke, baik. Terkait dengan apa namanya penjadwalan, misalkan ada diperlukan pelatihan gitu ya untuk Edinkes, untuk laporan dinamis ya tadi ya, untuk laporan dinamis itu mungkin boleh disampaikannya kepada Mas Fikri aja berarti ya, kalau Oke, selama ini koordinasi. siap-siap. Karena kalau untuk penjadwalan atau mungkin koordinasi terkait dengan fitur-fitur kayak gitu ya, kalau misalkan diperlukan pelatihan itu sama Mas Fikri kewenangannya. Kayak gitu Oke, aja siap. mungkin Bu ya. Oke, siap. Cukup Itu Bu, cukup kalau ada yang lagi? dari dinas. Oh, oke, Cukup, siap. Mas, cukup. Baik, kalau seperti sudah dari Mas Tovan tadi sudah, kemudian dari BPJS juga sudah, dan dari Dinas Kesehatan juga sudah ya. Hal seperti itu berarti alhamdulillah untuk pertemuan pada hari ini sudah berhasil dilaksanakan dan saya harap juga ya selaku penyampaian materi dari saya juga dapat dipahami dan juga implementasinya yang pastinya implementasinya juga bisa dilakukan di tiap-tiap puskesmas dan tentunya juga berjalan secara lancar. Seperti itu ya. Kemudian mungkin saya harap apa yang saya jelaskan pada hari ini juga cukup jelas dan dapat dipahami. Terima kasih juga untuk rekan-rekan atas kehadirannya. Dan mungkin sedikit tambahan, saya izin untuk menyampaikan absensi ya. Sebentar. Oke, silakan saya sudah sampaikan absensinya pada kolom chat. Boleh dibuka aja, itu berupa Google Form. Silakan diinputkan dan narasumbernya nanti dipilih atas nama saya. Gitu ya.
Selebihnya kalau misalkan ada kendala-kendala kayak tadi lupa password dan lain sebagainya, silakan disampaikan ke tim CS kami, untuk kemudian nanti akan ditindaklanjuti, seperti itu. Sekian dari saya dan juga mungkin mewakili Mas Novan juga ya pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalkan masih ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat kembali melakukan aktivitasnya masing-masing. Terima kasih Mas Davi. Selamat pagi. Ya, kembali kasih. Terima kasih juga untuk dari pihak BPJS dan juga Dinkes yang sudah mengakseskan hadir dan tentunya juga dari rekan-rekan Puskesmas yang sudah hadir pada hari ini. Baik, Terima kasih sama-sama. Terima kasih, banyak. Mas. Ya, Terima kembali kasih Mas. kembali Izin kasih. live. Ya, silakan. Sehat-sehat selalu ya Bapak dan Ibu. Saya juga izin tutup pamit untuk Zoom-nya.